Yeah. Came at 17. Damn. Saudara boleh sama-sama dengan saya untuk sungguh-sungguh hari-hari ini. Saya percaya seruan dan doa saudara Tuhan akan menjawab. Saya percaya bahwa mujizat terus Tuhan akan curahkan buat saudara. Saya terus dukung saudara untuk berdoa. Saya terus mendukung itu dan terus saya berdoa di hadapan Tuhan untuk saudara semuanya. Untuk terima blessing itu, kesembuhan, pemulihan, berkat, semuanya. Saya terus merindukan itu. Dan saya akan mendengar kabar itu atas saudara bahwa Tuhan akan lakukan mujizat hari-hari ini. Oke saudara, mari kita siapkan hati kita sama rekan-rekan yang lain akan ikuti. Nanti boleh masuk, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah saat ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat malam ini, hari ini Tuhan, sore ini. Kami boleh datang kepadamu. Engkau layakkan, Engkau kuduskan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah. Biarlah ibadah hari ini adalah ibadah yang bermanfaat. Ibadah di mana kami akan menyertai, disertai oleh berkat dan hadirat-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang terbaik ini Tuhan. Kami rindu ini bertemu muka secara pribadi. Sebab itu kami minta Tuhan hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Sakana matokora syakana matakayasi. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami minta hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan hamba minta Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau menjamah dan Engkau hadir Tuhan. Memenuhi Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Lawat dan lawat Tuhan. Engkau menerobos kemustahilan itu dan Engkau curahkan kemustahilan itu bagi umat-Mu. Syakadamata koralapa syikiralapata koya sikididididididi. Kiralabaralabaralapa sakanamato koralapa sakanabaralapa sikididididididi. Iralabaralabaralabaralabaralaba syukuralapata kaya sakanamato koya. Inababaralabaralaba syukuralapata koya sikidididididi. Inabato korapa sakanamata kaya se. Mari angkat pujian. Yes Lord, yes. Shikididididididididi. Amin Tuhan, amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Mari panggil, katakan. Ku panggil namamu. Yes Lord. Dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Engkau dengar seruan hatiku. Hari ini Tuhan, Ku akan mendengar seruan umat-Mu. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Mencari wajah, ku cari wajahmu, kami mau mencari Engkau Tuhan. temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ya Tuhan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar Kau selalu dengar seruan ini hatiku. seruan umatmu, mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber Kekuatan kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan, Yes, Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Yes, Lord. Bagi orang hati yang terluka. Yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua
shikididididididi. Shikiralabadalabadalaba, shikiralaba, shikidididididi. sampai selamanya. Yes. Anak domba berkata, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan, Mari katakan sampai selamanya. sampai selamanya Tuhan kami mau menyembah Kau. Anak domba berkata, Haleluya, haleluya. Shikidididididi. ku datang bersujud, Kami datang Tuhan, kami datang sujud menyembah
Kami sangat bersyukur buat hari ini. Engkau mendengar isi setiap hatiku Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu. Setiap tetesan air mata hari ini Kau dengar. Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari umat-Mu. Engkau sangat mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami terus mau mencari wajah-Mu. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kelegaan yang Kau berikan. Ketika kami dalam hadirat-Mu ada pembebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau selalu menyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar akan firman-Mu, ingatkan dan tegur kami. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Saudara boleh sama-sama. Saya tahu hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 15. Saudara buka sama-sama dalam Lukas 15. Kita akan sedikit loncat-loncat karena ini panjang ceritanya, tapi saudara tahu cerita tentang anak yang terhilang. Saudara, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 13. Kita loncat-loncat ya. Terus nanti ayat 16 sampai ayat ke-17 dan berikutnya. Nanti saya akan tuntun saudara untuk membaca bersama-sama. Oke saudara, Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dari sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Loncat ayat 16 sampai ayat 17. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 28 loncat sampai ayat 30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat terakhir ya, sampai ayat 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah membaca firman Tuhan yang cukup panjang. Saudara tahu cerita ini. Di sini ada 3 tokoh. Yaitu yang pertama adalah seorang bapak. Yang kedua yaitu kedua anak, yaitu bungsu dan sulung. Gitu ya. Kalau kita dengar cerita si bungsu ini, saudara tahu? Kalau kita tahu bahwa bungsu ini yang terlalu banyak salahnya, betul? Saudara, kita akan belajar. Sesungguhnya kita kalau tahu si bungsu dan si sulung sama-sama salah. Bukan kalau kita terus mendengar, sering kali kita tahu bahkan sekolah minggu tahu yang salah ini lebih banyak ke anak yang mana? Adiknya. Yang sulung gitu ya, si bungsu, yang bungsu yang lebih banyak, yang lebih salah gitu ya. Kita belajar hari ini. Sesungguhnya tadi ada 3 tokoh. Yang pertama adalah seorang bapak. Bapak kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini nanti sebentar kita akan belajar kedua anak ini, si bungsu dan si sulung. Saudara, saya katakan dua-dua ini mereka memiliki kesalahan. Sama-sama salah, sama-sama berdosa. Kenapa? Kita akan belajar. Si bungsu, kalau bicara tentang hak, Bu, kalau adatnya orang Indonesia, kalau orang tuanya belum meninggal, kalau minta hak, ikut dibilang kurang ajar, betul? Kalau budayanya luar, tidak seperti itu, saudara. Kalau anak sudah akil balik, mereka berhak memiliki hak sepenuhnya. Maka itu anak bungsu meminta haknya, dan itu tidak salah. Si bungsu meminta haknya karena sudah umur, dan bapaknya memberikan. Oke? Saudara boleh nanti saudara perhatikan, dua-dua saya katakan salah. Dua-dua anak ini, si bungsu bahkan si sulung, sama-sama salah, sama-sama berdosa. Kita akan belajar karakternya, tapi ada satu yang perbedaannya. Yang pertama kita belajar si bungsu. Bungsu adalah si sulung, dia tidak meminta haknya. Tapi bungsu yang ngerti karena dia sudah berhak, akil balik. Sebab itu dia meminta haknya kepada bapaknya, dan bapaknya tidak marah karena dia tahu ini haknya, sudah waktunya, ini waktu umurnya, dia berhak dapat haknya. Sebab itu dikasihlah haknya buat si bungsu. Tetapi sulung nggak meminta. Perhatikan di sini. Hanya bungsu saja yang meminta. Sebab itu bapak kasih. Kesalahan si bungsu adalah ketika dia mendapatkan itu, dia pergi dari rumah. Ketika dia pergi dari rumah, nggak pulang. Kaget kali. Karena apa? Terima warisan yang cukup besar. Ini bahasa sehari-hari ya. Karena dia isinya baru gede, baru dewasa, dan terima warisan yang besar, kaget gitu kan. Ketika orang yang belum dewasa secara rohani, cuma dewasa secara fisik, maksudnya fisik itu umur, karena dia sudah berhak mendapatkan warisan itu, sehingga itu dia minta, dia merasa berhak, dan maka itu dia minta, bapaknya kasih. Ketika dia kasih, dia kaget tuh. Karena apa? Dia melihat hartanya, warisan yang dia dapat itu banyak. Sebab itu dia berfoya-foya menghabiskan. Kan begitu ceritanya. Ketika dia menghabiskan
di situ sampai habis, nggak ada uang sepeser pun dia dapat, dia pegang. Bahkan dikatakan di situ dia sampai makan aja, makan ampasnya babi. Bayangkan, baru ingat, si bungsu ini tadi ingat, saudara boleh baca tadi kan, kita baca tadi di ayat yang ke-16, 17, itu jelas dikatakan. Dan si bungsu ini saudara, dia sadar, karena apa? Kok hidupku merarat sengsara, sampai makan aja nggak bisa, makan sisa-sisanya ampase babi. Ampase makanannya si babinya saudara, bukan makan daging babi. Makan daging babi enak, makan rica-rica, babi kecap gitu kan, itu wajah beneran saudara. Oh enak banget itu. Nah ini bukan daging babinya, tapi makanannya sisa ampas. Bayangkan saking menderitanya. Tetapi yang luar biasa, si bungsu sadar. Ketika dia sadar, dia ngaku, dia ingat di masa lalu, dia katakan, pegawai bapakku aku iki lo, ajane wong berada. Orang Jawa bilang, aku ini ajane orang yang kaya, yang serba ada. Hidupku dulu enak ketika aku bersama dengan bapak, ketika aku ada di rumah. Semua lengkap, semua tersedia. Bahkan bukan itu saja, pegawaiku loh menikmati luar biasa. Loh kenapa aku ini loh? Hari ini aku mangan loh Kak Isa, sampai sisanya binatang yang aku makan. Untung si bungsu ini sadar dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia katakan, mau aku menderita, mau aku nggak mau di sini, aku nggak mau tenggelam di sini, nggak mau berlarut di sini. Dia sadar dan dia bangkit dan dia kembali. Kan ceritanya begitu ya saudara. Ini yang luar biasa, sikap yang luar biasa saya katakan. Si sulung kita ya, ini si bungsu. Kita sendirikan, berhenti di sini, kita bicara sulung. Sulung sesungguhnya dia punya hak untuk meminta. Tetapi gengsi kali ya. Gengsi atau dia nggak ngerti, atau sok tahu atau nggak tahu. Si sulung tidak meminta kepada bapaknya haknya. Tiba-tiba ketika dia tahu kalau adiknya datang dan bapaknya ngasih pesta luar biasa. Dan tercatat di sini si sulung marah setengah mati. Dia katakan di ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Sampai gak gelem masuk rumah. Padahal setiap hari sebelum si adiknya pergi, dia sudi setiap kali satu detik selalu di rumah. Tetap ketika si adiknya pergi pun, dia pun di rumah. Kan gitu, bersama bapaknya. Tidak pernah isinya meninggalkan rumah. Tetapi gara-gara si adiknya kembali, dia gak mau masuk. Dia marah. Kenapa dia marah? Karena ada pesta. Pesta, dia bilang sama bapaknya, kok enak ya, dia sudah dapat haknya dan dihabiskannya. Ini bahasa hari-hari saudara, saya terjemahkan. Enak saja ya, dia sudah mengambil haknya, wes dapat buahnya, terus keluar dinten-tena, saiki habis melarat, gak apa-apa balik. Kok enak ya, rasanya begitu saudara. Dan karena dia marah kepada bapaknya, gak adil rasanya, gitu kan ngomong bapaknya. Maka dia ngomong, bapaknya lihat anaknya gak masuk, maka dia datang, kenapa kamu masuk? Kenapa kamu marah? Dan bapaknya jelas dikatakan, telah bertahun-tahun aku melayani. Bayangkan ini si sulung ngomong. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Garis bawahi. Bertahun-tahun
aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar. Saudara, sikap ini duo kita lihat bungsu dan sulung. Garis bawahi di situ ya. Dan bapaknya pun berkata, kata ayahnya kepadanya ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, kita belajar. Kalau saudara punya anak saudara di rumah. Kalau di rumah, kalau mobilnya saudara, kalau dipakai anak saudara, boleh enggak? Masih boleh. Barang apapun yang saudara beli yang semua ada di rumah, kalau anak saudara pakai dan anak saudara berkata, "Iki punyaku," dan dia mengaku ke teman-temannya dan dia pakai dan berkata, "Iki punyaku, ini punyaku." Saudara dengar itu, saudara marah enggak? Pasti enggak. Karena saudara tahu apa yang saudara miliki adalah punya anaknya juga. Anak pun apapun yang dibeli orang tua, baik itu rumah, dan anak akan berkata, "Iki rumahku, iki barangku, ini semua punyaku." Karena apa? Bapaknya yang beli dan mereka tinggal. Tetapi lihat, si sulung sama sekali Tuhan menegur dia. Seringkali kita hampir mirip. Di mana? Sulung atau bungsu? Saudara perhatikan. Saudara di posisi mana? Sulung atau bungsu? Saya katakan dua-dua salah. Tetapi si bungsu, ketika dia salah, dia sadar, bangkit. Yang pertama sadar, kedua bangkit, ketiga kembali ke Bapa. Ada 3. Yang pertama, si bungsu sadar bahwa dia salah. Kedua, dia bangkit. Sadar dok, kita sadar kalau salah, tapi nggak bangkit, percuma. Ketiga itu harus bangkit. Habis bangkit harus kembali, balik. 3 hal ini harus. Kalau kita punya masalah dalam hidup ini saudara, kita hampir sama. Walaupun kita tidak berfoya-foya. Tetapi kalau kita punya masalah saudara, kalau kita berjalan saudara, saya tidak tahu. Barangkali saudara dulu menikmati jaya-jayanya saudara. Barangkali saudara sedang menikmati dulu, enak sekali. Saudara menikmati, sekarang saudara ngalami banyak masalah. Yuk, kita harus sadar. Kadang-kadang masalah itu kadang-kadang kita buat sendiri. Ya toh ya. Kadang bicara tentang kenapa kita terlilit utang. Kartu kredit atau utang di bank atau di mana saja. Saudara, bukan tidak salah kalau kita punya usaha, tidak apa-apa. Kalau usaha saudara, kalau saudara perinciannya bagus. Saudara, kalau saudara salah perincian, berarti kan saudara yang salah. Saya hari ini bukan menjas, tapi Tuhan inginkan buat kita seperti sulung. Anak sulung ini sadar kesalahannya. Kalau dulu kita pernah menikmati segalanya lah, saat ini kita agak susah. Kita punya masalah yang kita hadapi. Kita harus sadar. Apakah koreksi? Bukan menuduh orang lain. Tapi stop. Kita harus sadar bahwa kesalahan ini adalah kita. Kita ngomong sama Tuhan, ini salahku. Kenapa saudara? Apapun kesalahan yang kita hadapi, maksudnya apapun masalah yang kita hadapi, pasti kita harus cek diri kita. Pasti ada salah kita. Tidak mungkin tidak. Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Amin. Memang iblis memberikan pencobaan itu. Tapi iblis pun memberikan pencobaan itu gak asal memberikan. Karena dia tahu kelemahanmu. Karena dia tahu kekuranganmu. Sebab itu dia kasih cobaan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagimu.
Yang Tuhan inginkan buat kita belajar seperti anak sulung. Sadar, terus bangkit. Bangkit dalam arti, saudara, engkau harus tahu kesalahan kita dalam masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Ketika kita koreksi dan kita mengaku salah di hadapan Tuhan, saudara harus bangkit. Bangkit apa? Karena Tuhan sanggup. Karena tadi si bungsu bilang dia bangkit. Karena apa? Dia tahu di rumah Bapa ada banyak penyediaan. Hari ini saudara harus bangkit karena hanya di dalam Yesus ada sumber yang kita butuhkan. Amin. Saudara harus bangkit, gak boleh tenggelam dengan masalah-masalah yang ada. Semua bisa diselesaikan dengan Tuhan. Semuanya pergumulan kita ada jawaban, yaitu ada di dalam Yesus. Sebab itu saudara harus bangkit. Bangkit iman saudara. Dan kembali kepada Tuhan. Kembali dalam arti fokus dengan Tuhan. Fokus kembali. Lebih banyak mengandalkan Tuhan. Sedikit-sedikit tanya Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Dulu kan seringkali kita pakai kekuatan, kepintaran kita. Oke, dulu wes. Kita tanggalkan. Sekarang kita bangkit. Kita segala sesuatunya tanya Tuhan. Minta tanda Tuhan. Baru kita boleh melangkah. Katakan amin. Karena apa? Bapa di surga. Walaupun salah kita salah atau tidak salah, tetap manusia selalu salah. Tapi Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan kita. Lihat, Bapa tidak pernah memutuskan hubungan dengan anaknya. Keadaan apapun, seburuk apapun, tidak bisa memutuskan hubungan kasih Bapa dengan anaknya. Sebab itu Bapa selalu menunggu. Lihat, walaupun anak sulung ini meninggalkan bapaknya, si bapak ini selalu nunggu di mana? Depan pintu. Dia selalu menunggu apakah anak ini pulang. Ketika tiba, bapaknya melihat si sulung ini dari jauh. Bukan lagi ini anaknya belayu, tapi bapaknya yang lari. Begitu kita sesungguhnya. Ketika kita menghadapi keadaan apapun, bapak kita ini nunggu. Untuk kita apa? Kita sadar. Jangan salahkan orang lain. Wes, berhenti. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Maka lihat, ada pesta. Kata pesta itu ada apa, saudara? Itu adalah jawaban. Kain kabungmu akan dibuka. Tuhan akan berikan kegembiraan, sukacita, keajaiban bagimu. Lihat, yang sulung, yang tadi yang bungsu, sekarang yang sulung. Yang sulung, saudara, seringkali kita seperti dikatakan begini, sulung kan? Bertahun-tahun aku melayanimu dan tidak pernah dikatakan apa? Melanggar. Saudara baca ini benar-benar. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar. Bertahun-tahun melayani. Jadi dia gak ngerti. Dia gak nganggap bahwa Tuhannya itulah Bapaknya. Ngelayani toh. Apa bedanya dengan pembantu atau pelayan-pelayan yang lain yang dia punya? Dia tidak sedekat dan tidak mengenal, seolah-olah dia ada bersama Tuhan. Tapi dia belum mengenal hati Bapa. Dia tidak tahu persis tentang jati dirinya. Dia ada seorang anak yang dia punya hak. Dia berhak juga menikmati. Dia berkata, bertahun-tahun aku melayanimu. Saudara, kita seringkali, aku ini kurang apa sih Tuhan? Bertahun-tahun aku ini sudah setia, aku sudah melayani, aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah baca firman, aku berpuasa. Di sini nggak ada, saudara, di luar. Jemaat Ephata Blessing nggak ada.
Yang ada begitu, yang di luar. Yang berkata seperti ini. Bahkan dikatakan dua lagi kalimat 29 tadi. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Keto suci. Ya kan? Dia katakan, Bapa aku lo gak melanggar, kurang opo sih? Perpuluhan yo, persembahan yo. Aku lo wis baik. Musuh yang jahat aku gak bales. Aku berdoa, berpuasa. Kurang opo aku ini Tuhan. Tuhan bilang tetap kurang percaya. Kurang percaya dengan Tuhan. Kalau dia percaya hati Tuhan, dia percaya Tuhan bahwa kalau dia Tuhan dan Bapaknya, dia tidak akan seperti itu dan dia tidak akan berkata, aku melayanimu. Saudara paham ini? Dua-dua salah. Tetapi si sulung tidak tahu dan tidak menyadari kesalahan. Tapi bungsu, dia tahu kesalahannya. Maka yang Tuhan memberikan cincin. Tuhan kasih pesta. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih sukacita, kegembiraan. Hari ini, sekali lagi, tidak ada yang dibilang suci. Semuanya kita ini ada salah di hadapan Tuhan. Secara pribadi, lepas pribadi. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Pasti ada kesalahan yang kita buat. Hari ini, kalau saudara ingin melihat jawaban, ingin melihat cepat Tuhan lakukan kemuliaannya, saudara mengaku. Saya selalu setiap hari kalau berdoa selalu di hadapan Tuhan. Saya berkata selalu pertama, Tuhan ampuni. Karena saya tidak luput dari kesalahan. Marah be anakku ya saudara, tapi salah. Kadang ngomel kalimat yang gak bener dalam arti saya gak pernah saudara maki-maki sama anak saya. Tapi kalau sudah nyentai yang aneh, kadang sudah kalimat yang buat saya kayak begini ya. Kamu ya gak dengar. Sudah gak dengar itu buat saya. Mengatakan dia gak dengar. Ya terus anak saya memang gak dengar. Gak salah kan? Karena saya yang mengucapkan. Saya selalu berkata hari ini, yuk di hadapan Tuhan berkatalah selalu mau mengawali perkataan minta maaf. Kalau saudara punya masalah sebesar apapun, katakan Tuhan ampuni semua dosa kesalahanku. Bukan orang lain, bukan sekeliling kita, bukan keadaan, tapi kita. Amin saudara. Saya tahu ketika saudara bicara itu, gak ada yang tahu, gak ada yang dengar, hanya saudara dengan Tuhan. Ketika saudara dengan Tuhan, maka semua akan beres, karena Tuhan yang membereskan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat buat saudara. Tuhan cuma mengingatkan buat kita. Kita ambil seperti anak bungsu, bahwa tidak ada kata terlambat. Tuhan masih menyediakan mujizatnya bagi saudara. Tuhan masih menyediakan berkatnya. Hari ini, yuk koreksi masalah yang kita hadapi semuanya. Koreksi pribadi lepas pribadi. Apa? Dan akuilah. Kalau sudah saudara mengakui, ojo terus terpikir, tertuduh, intimidasi terus menekan saudara. Karena iblis selalu mengingat masalah, kesalahan kita. Kalau sudah saudara mengaku, cukup, selesai, putusan. Baru saudara harus bangkit, yaitu iman saudara. Lawan itu iblis dengan iman saudara. Karena apa? Kadang mendakwa itu saudara di pikiran saudara. Pasti itu. Tapi saudara harus lawan, saudara harus bangkit. Ketika ada omongan kiri kanan, saudara barangkali saudara dihinakan, ada omongan sindiran kah, lihat ikut Tuhan, lihat ikut itu, lihat ini bla bla bla, banyak sekali. Saudara berhenti
jangan mengikuti mereka. Tapi saudara dengar kata firman, maka hiduplah masa depan saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Saya percaya Tuhan katakan mujizat ada di depan saudara. Yang kedua, keajaiban sudah disediakan buat saudara. Tuhan hanya meminta saudara adalah yang pertama, kalau saudara sudah lakukan, sekali lagi kenapa? Jangan pernah menuduh bukan menuduh, menyalahkan. Tidak ada yang salah sudah. Jadi saudara, karena kalau terus menyalahkan tidak akan selesai. Saudara harus beres di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan saudara. Terus kedua, ini yang penting. Saya tahu yang pertama saudara sudah lakukan. Yang kedua adalah bicara bangkit. Kadang susah untuk kita bangkit bicara iman melawan dengan keadaan ini. Saudara harus bangkit. Amin. Jangan kalah dengan keadaan, dengan kondisi ini, dengan si iblis ini yang mendakwa saudara, atau dia cuma berkata-kata membohongi di pikiran dan di hati saudara. Ingat, masalah saudara sebesar apapun, Tuhan berkata jelas, mujizat ada di depan. Keajaiban Tuhan sudah sediakan buat saudara. Tinggal saudara mengambil, tinggal sebentar saja. Yang Tuhan inginkan saudara harus bangkit. Yang ketiga terakhir, saudara harus datang. Kembali itu datang kepada Tuhan. Segala sesuatunya harus dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Itu maka saudara akan terima, karena dari tangan Tuhanlah yang memberikan kepada saudara. Kalau saudara tidak datang, kalau saudara tidak kembali kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, tidak masuk dalam hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan mau kasih berkatnya? Di mana Tuhan mau kasih keajaibannya? Di mana tangan Tuhan mau kasih mujizatnya kalau saudara tidak datang kepadanya? Amin. Saya percaya ada berapa di grup ini saudara akan terima minggu ke depan, 2 hari ini ke depan, 2 hari depan ini saudara akan terima mujizat. Mari kita berdoa. Ida batoko rapashi shikidara papa para la pashi shikira la sokora mata kaya sakana maiso dikia sokora mata karapasha kana mata karapashi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami seperti mengambil sikap seperti anak bungsu Tuhan. Kira pasuk rapaya sikiri. Dia menyadari kesalahannya dan dia bangkit, dia datang dan kembali kepadamu. Kami mau Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh koreksi diri kami. Kami mau bangkit dengan keadaan kami, karena kami tahu Tuhanlah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami, sumber keajaiban kami, sumber kehidupan kami. Kami tahu hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Sebab itu kami percaya, kami boleh kembali Tuhan fokus kepadamu, dan kami kembali lagi kepadamu. Kami sungguh-sungguh beriman kepadamu, sungguh-sungguh percaya bahwa segala sesuatunya yang kami hadapi bisa diselesaikan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu. Kami percaya saat ini yang sakit, di dalam nama Yesus, tangan-Mu yang akan menjamah dan Engkau akan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada ginjal, batu ginjal. Dalam nama Yesus Tuhan, bahkan lambung pun kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan saluran yang tersumbat, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, rematik apapun kami juga patahkan. Darah tinggi, kolesterol, apapun penyakit, virus, penyakit yang mengikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan. Bahkan saat ini anak-anak-Mu yang berdoa, hamba-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, yang tidak ada jalan, Engkau berikan jalan. Dalam nama Yesus, khususnya dalam pekerjaan.
Engkau akan berikan pekerjaan Tuhan, tempat yang diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaannya pun, usaha yang umat-Mu punya, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan buat berkembang, Tuhan berikan jalan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kerugian Engkau jauhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang hilang Tuhan akan kembalikan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan ada mujizat terus akan masuk ke ribuan umat-Mu. Terbukalah pintu itu Tuhan. Terima kasih. Nasu nama toko yase, dikira pasuku nama toko rasakan nama so, ni nama soko rapase. Bahkan pasangan hidup tidak ada anak-anak-Mu Tuhan yang jomblo, tetapi mereka semuanya memiliki karena Tuhan yang beri, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang jadikan. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan satukan umat-Mu dengan pasangan hidupnya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya tahun depan pun mereka boleh terima berkat itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, nama berdoa buat anak-anak muda dalam nama Yesus Tuhan. Masa depannya Tuhan akan jamin sepenuhnya dan Tuhan siapkan yang terbaik. Dan cukup di situ Tuhan, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, Tuhan juga berikan kecerdasan, kepintaran. Kami percaya mereka boleh memberikan hasil yang terbaik, jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasanya. Anak-anak muda, ketika mereka berkarir, ketika mereka masih berjuang, Tuhan Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Anak-anak muda boleh berhasil bersama-Mu. Engkau yang memberkati dan Engkau akan membuat mereka berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua orang tua, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya karena apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil, sehingga mereka menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, teman-teman bagi anak-anak-Mu. Kami percaya pekerjaan-pekerjaan diberkati. Tuhan jauhkan dari segala yang buruk, segala malapetaka, malabahaya, kecelakaan, bahkan maut, bahkan orang-orang yang jahat, kerugian, kehancuran. Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Itu bungkus seluruh umat-Mu dengan kuasa-Mu. Hamba melepaskan berkat itu Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau bernyatakan Tuhan, ada berapa umat-Mu di sini akan terima berkat 2 hari ke depan. Keajaiban-Mu melimpah atas anak-anak-Mu. Hamba minta seluruh umat-Mu Tuhan menerima berkat dan mujizat itu. Termeter dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat itu. Sebelum Tuhan, kami minta berkat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam persembahan. Hamba berdoa setiap perpuluhan, ucapan syukur, persembahan, apapun yang diberikan kepadamu. Bahkan Tuhan Kau berkati melimpah-limpah. Engkau memberkati jeripaya mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka sampai selama-lamanya. Kami percaya Kau tidak berhutang, tapi Kau akan memberkati berlimpah-limpah, ruas sampai keribuan mereka nikmati. Dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik. Diberkatilah Engkau. Kemanapun Kau berada, kemana saja Kau ada, Tuhan menyertai-Mu, sehingga tingkap langit terbuka yang Kau injak menjadi berkat bagimu. Apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunanmu, diberkati juga setiap lumbung-lumbungmu tidak pernah kurang, terus akan melimpah. Diberkati tubuhmu, tidak akan pernah ada sakit. Tuhan akan mentahirkan dan menyembuhkan engkau. Mulai hari ini, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah bagimu, menjadi milikmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang terima berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, saya terus berdoa. Pesan Tuhan, saya berdoa untuk semuanya, karena saya melihat Tuhan berikan berapa nanti kedua ke depan ini akan terima mujizat, tapi berkat juga. Tapi saya tidak mau hanya sebagian, saya minta semuanya terima blessing itu, terima berkat itu. Amin saudara. Jadi sebagian yuk bergabung, untuk sebagian yang berpuasa untuk 1 minggu sekali. Saudara boleh ambil waktu hari Selasa hanya pujian penyembahan. Sekalian saudara mau ikut sekalian, bos aku mau hari Selasa aja puasa, mumpung malamnya ada pujian penyembahan, itu
boleh bagus juga. Silakan saudara. Oke, terus saya mendukung dan berdoa, terus semangat, terus jaga-jaga supaya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.